8 strategi perang Majapahit kalahkan musuh. Cakrabuha hingga sempit urang. Kerajaan Majapahit diketahui memiliki strategi jitu untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Angkatan perang Majapahit dikenal sangat kuat dan mumpuni, terutama di bawah kendali Mahapati Gajah Mada. Dikutip dari buku Perang Bubat 1279 Saka, membongkar fakta kerajaan Sunda sama kerajaan Majapahit. Dari Sri Wintala Ahmad, sedikitnya ada 8 strategi perang Majapahit yang sukses membantu Gajah Mada menguasai Nusantara. 1. Cakrabuha. Cakrabuha menjadi strategi kelima perang dengan formasi pengepungan. Formasi perang ini dapat digunakan untuk masuk ke tengah-tengah medan peperangan yang sudah terkejut dahulu terjadi. Cakrabuha dapat menghadap ke segala arah seusai keadaan yang berkembang di medan perang yang sengit atau mengarah pada perang brubu. Dua, Gendong Minep. Gendong Minep strategi ke-6 yang dijalankan Majapahit saat perang. Strategi ini dilancarkan guna menjebak musuh yang berjumlah sedikit, dengan cara memancing pasukan lawan untuk masuk ke dalam gelar. Sesudah masuk di tengah pasukan lawan akan dikurung dan dihancurkan. Seperti dikutip nnews.id, strategi ini tidak efektif ketika jumlah pasukan seimbang atau lebih banyak. Karena kepungannya lambat, laun akan jebol. Panglima dari strategi Gendong Minep berada di dalam lingkaran yang tertutup rapat. Senopati berada di tengah, dikelilingi bawahan dan prajuritnya. 3. Garuda Nglayang. Serangan Garuda Nglayang menjadi serangan andalan kedua. Pasukan ini mengandalkan kekuatan pasukan yang besar dan meniru gerakan terbang burung Garuda. Panglima dan pemimpin pasukan yang berada di paruh, kepala, sayap, dan ekor memberikan perintah kepada anak buahnya dengan bertingkah seperti burung Garuda, menyambar, mematuk, dan berbagainya. Inilah kenapa dinamakan serangan Garuda Nglayang. Serangan ini mengandalkan seorang senopati utama pada posisi paruh. Kemudian sayap kiri kanan bergerak bebas dengan posisi sebagai pengatur yang sedikit heroik, karena perlindungan posisi cakra kaki. Kemudian pemimpin utama berada di ekor sebagai posisi penyapu terakhir. 4. Pasir Huta. Pasir Huta menjadi strategi perang yang muncul dengan sendirinya ketika para prajurit dan senopati tidak bisa mempertahankan tata letak, tata serang, atau daya pertahanan. Strategi ini amat kacau karena setiap prajurit bergerak bebas tanpa aturan. 5. Sapit Urang. Sapit Urang menempatkan para prajurit dalam beberapa pasukan. 2 kelompok pasukan pertama akan bertindak menjadi tangan-tangan perkasa dari ekor udang. Masing-masing dipimpin oleh komandan sayap, bisa senopati, penatus, atau seorang lurah, tergantung besarnya jumlah pasukan yang ada. 2 kelompok pasukan pertama akan menjepit dan mengacaukan pihak musuh dari 2 arah yang berlawanan. Sementara di bagian tengah, pasukan utara akan berhadapan dengan pihak lawan jika dilihat dari atas menara pengawas di depan keraton. Pasukan Sapit Urang akan membentuk garis melengkung bagaikan tapal kuda. 6. Emprit Neba. Emprit Neba adalah strategi perang dengan membentuk formasi seperti burung gelatik dalam jumlah banyak yang bersama-sama turun dari udara atau datang ke sawah untuk mencari makanan padi. Perang ini biasanya dilakukan oleh senopati
agung atau pasukan prajurit yang sudah putus asa karena sudah terjepit namun pantang menyerah. 7. Samudra Rob. Samudra Rob menjadi strategi andalan ketujuh yang digunakan kerajaan Majapahit. Strategi ini memiliki arti gelombang laut yang sedang pasang. Strategi perang Samudra Rob mengharuskan pasukan bergerak maju secara teratur, berlapis-lapis dan bertubi-tubi, tanpa ada habisnya seperti gerak gelombang laut. 8. Tirada Meta. Tirada Meta menjadi strategi perang Majapahit berikutnya. Tirada Meta menerapkan strategi seperti gajah yang mengamuk. Karenanya pasukan akan seperti seekor gajah bertenaga luar biasa besarnya sedang marah, memainkan belalainya dan mengerahkan kekuatan gadingnya yang keras dan tajam. Gajah terus bergerak maju tanpa kenal rasa takut dan sakit. Siasat perang Tirada Meta dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan pasukan. Pasukan induk dan pasukan pendamping akan bergerak bersama-sama, bergerak maju dengan target menghancurkan lawan. Strategi ini menginginkan pertempuran yang singkat dan habis-habisan. Sedapat mungkin strategi ini dapat menghancurkan sebanyak-banyaknya pasukan musuh, karena membawa pesan ingin segera mengakhiri pertempuran baik menang ataupun kalah. Gelar pasukan ini dapat menggetarkan nyali musuh.